Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang selalu kita memujinya dan kita memohon pertolongan darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan perbuatan kita dan daripada sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam hati sanubari kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa sahaja yang Allah beri petunjuk, maka tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Ala fayna khairal hadithi kitabullah. Ketahuilah saudara-saudaraku bahwa sebaik-baik percakapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, bimbingan, panduan hidup adalah yang ditunjukkan, yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baharu yang diada-adakan dalam masalah ibadah dalam agama kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Raja, Engkau adalah penguasa satu-satunya. Tidak Tuhan yang berhak disembah, melainkan Engkau. Anta Rabbuna wa nahnu ibaduk. Dhalamna anfusana fa'tarafna bidhunubina. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami mengakui kami telah menzalimi diri kami. Dan kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Faghfir lana dzunubana jami'an. Faghfir lana dzunubana jami'an. Sebab itulah ya Allah, ampunkanlah dosa kami semuanya.
Innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Karena sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak dan mampu mengampunkan dosa selain Engkau. Wahdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tunjukkan dan bimbingkan, arahkan kami, ya Allah, kepada budi pekerti yang luhur, akhlak yang terpuji lagi mulia. Karena sesungguhnya tidak ada sesiapa pun yang boleh menunjukkan ke arah itu kecuali Engkau. Wasrif anna sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa anta. Kami mohon padamu ya Allah, palingkan kami daripada akhlak yang hina, budi pekerti yang buruk, perangai yang tercela. Karena tidak ada sesiapa yang boleh melindungi dan memelihara kami dari semua itu kecuali Engkau. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Nahnu bika wa ilaika tabarakta wa ta'alait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan melafazkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita buka diri kita lapangkan jiwa dan hati kita agar mudah nur ilahi, nur Quran meresap di dalam jiwa kita. Yang seterusnya menjadi panduan, penyuluh jalan bagi menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan inayah dan pertolongan Allah jualah hingga saat ini kita masih diizin oleh Allah untuk memperuntukkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita mempelajari kitab sucinya. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu. Menjadi sempurnalah segala kebaikan karena nikmat-Mu. Amin. Muslimin, muslimat, saudaraku seiman dan seagama. InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita surat Yusuf. Dan minggu lepas atau siri terakhir kita telah mulakan
bacaan kita ayat yang keempat merupakan permulaan kisah panjang dan sempurna, paling sempurna kisah Yusuf ini, di mana Allah berfirman dalam ayat yang keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Tatkala qala berkata Yusuf li abihi kepada bapanya Yakub, ya abati, wahai bapa kesayanganku, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat, yakni bermimpi melihat, ahada asyara kaukaban, 11 planet, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat semua itu dalam mimpiku, wahai ayahku, semuanya sujud tunduk hormat bagiku. Itu terjemahan bebas. Pada minggu lepas setelah sampaikan bahwa ayat ini cerita tentang Nabi Yusuf, cerita tentang mimpinya, memberitahu ayahnya yang dia bermimpi. Dan Rasul SAW dalam hadis Bukhari memberitahu kita mimpi itu terbagi menjadi 3. Pertama, hadithun nafsi. Ya, bisikan nafsu kita, mungkin pengalaman yang kita alami semasa jaga, terbawa-bawa, semasa kita tidur. Kedua, takhwifus syaitan. Itu bersumber dari syaitan yang tujuan untuk menimbulkan rasa takut, gelisah, sedih. Dan yang ketiganya, busyra minallah. Merupakan kabar gembira daripada Allah. Mimpi yang ketiga sebagai busyra minallah termasuklah apa yang dialami oleh Yusuf yang masih kecil. Yusuf kecil. Saya gunakan yang dialami oleh Yusuf kecil. Karena waktu itu masih kanak-kanak. Belum jadi nabi. Jadi saya gunakan mimpi yang dialami Yusuf kecil. Ini termasuk busyra minallah. Dan bila mimpi itu termasuk busyra minallah, kata Nabi di dalam Sahih Bukhari, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Nilai mimpi seperti itu, yakni 1/46 kenabian. Nilai dia. 1/46 kenabian. Subhanallah. Beruntung orang yang diberi mimpi seperti ini. Hanya itulah Nabi memberitahu, man ra'a syai'an yakrahuhu falyaqushu ala hadin. Bila ia bermimpi tak baik, jangan sekali-kali cerita pada orang lain. Jangan. Dan bila terjaga, hendaklah segera mendirikan solat 2 rakaat.
Sementara bila mimpi yang baik, demikian juga jangan ceritakan pada orang lain kecuali orang yang kita yakini dan percayai. Yusuf mimpinya baik, ceritalah pada ayahnya. Karena ayah tentu orang yang paling dekat dengannya, paling diyakini, paling dipercayai, dan lain sebagainya. Walaupun Yusuf punya adik-beradik, Yusuf tidak boleh ceritakan mimpi baik ini pada orang lain. Yang Yusuf tidak boleh percayai, walaupun mereka ada hubungan nasab, hubungan adik-beradik. Jamaah sekalian, di dalam hadis Bukhari yang menyatakan bahawa mimpi itu ada 3 jenisnya. Ini bermakna bayanun an laisa kullu ma yarahul insan fi manamihi yakunu sahihan wa yajuzu ta'biru. Bermakna tidak semua apa yang seorang manusia mimpikan dalam tidurnya itu benar belaka. Tak semuanya betul. Dan tidak semuanya boleh ditakbirkan atau dicari takbirnya, takwilnya, tafsirnya. Tak. Innamas sahih minha ma kana minallahi ta'ala. Karena yang sahih hanya satu saja daripada 3 tadi. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dimimpikan, mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berlaku. Akan terwujud dalam dunia nyata. Artinya sebelum orang itu mengalaminya dalam dunia nyata, Allah telah beritahukan kepadanya apa yang akan dialami di dunia nyata nanti dalam mimpinya. Dan ini luar biasa. Sebab itu nilai mimpi yang seperti ini 1/46 kenabian. Jamaah sekalian, sebelum kita bicara panjang, karena ini tadabbur, saya ingin sampaikan terlebih dahulu daripada aspek ijaz ayat ini. Dari segi kemukjizatan yang ada dalam ayat ini. Khasnya yakni ijaz ilmiahnya. Begini. Ayat ini memberitahu kepada kita bahawa Nabi Yusuf bermimpi dan mimpinya melihat 11 planet. Matahari dan bulan. Apa maknanya? Baik. Mendapat yang pertama, al-ayatul karimah laisa minad daruri an tushira ila adadil kawakib fil majmu'ati syamsiyah. Ayat yang mulia ini tidak secara pasti memberi isyarat bahwa jumlah planet dalam solar system kita, al-majmu'ah syamsiyah, solar system itu ada 11. Tidak secara pasti dan tidak secara langsung memberitahu seperti itu. Yusuf melihat 11 planet itu tidak bermakna Allah lam yukhbirna annahu ta'ala la yujadu fi batnina syamsiyah. Allah tidak memberitahu bahawa jumlah planet mesti 11 dalam solar system kita. Sebaliknya apa yang dilihat oleh Yusuf seperti itu hanya rumuzun li ikhwati Yusuf. Ia hanya simbol bagi jumlah saudara-saudara Yusuf. Itu pendapat pertama.
Jadi Yusuf mimpi itu melihat 11 planet. Adakah betul planet yang ada dalam sistem kita tu ada 11? Pendapat pertama, tidak. Ayat ini tidak kata begitu. 11 planet yang dilihat Yusuf dalam mimpi itu hanya simbol. Sebab simbolik bagi jumlah adik-beradik Yusuf. Itu saja. Tak lebih daripada itu. So, dalam realiti dia, di alam semesta, maksud saya dalam solar system kita, ya boleh jadi 11, boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Kalau ikut pendapat pertama. Dan ini juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. So, saya bacakan ya, apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, saya kutip. Wa qad takallama al-mufassirun ala ta'biri hadzal manam. Sesetengah ahli tafsir bicara tentang takbir Yusuf, takbir mimpi Yusuf dalam tidur itu. Annal ahada asyara kaukaban. Bahwasanya Yusuf melihat 11 planet itu ibarah an ikhwati. Itu hanya ibarat, itu hanya simbol bagi jumlah sudah yang ada, yang jumlah 11. Tak lebih. Kanu ahada asyara rajulan. Semua ada 11. Matahari dan bulan, itu ibaratu an abihi wa ummihi. Itu ibarat, itu simbol bagi, lambang bagi ayah dan ibunya. Ibnu Katsir mengutip seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Ya silakan. Kita boleh setuju, boleh tidak, namanya pendapat. Tetapi jamaah sekalian, ulama-ulama kemudian, sarjana Islam kini, bukan menolak pendapat tadi, tapi kurang puas. Tidak menolak, menghargai pendapat. Namanya pendapat perlu dihargai. Walaupun mungkin tidak disetujuinya. Nah, ini kita kena belajar ini. Kita hendaklah belajar menghormati pendapat orang. Walaupun mungkin kita tidak menyetujuinya. Belajar untuk itu. Jangan hanya karena kita tidak setuju padanya, lalu kita hentam habis-habisan. Ini bukan akhlak mukmin. Ini bukan adab perbedaan pendapat. Tolong di underline itu. Hargai pendapat orang. Walaupun mungkin kita tidak setuju. Sudah. Bayangkan kalau setiap orang pendapat yang kita setuju, kita hentam dia. Dan orang itu juga hentam kita. Allahu Akbar. Apa yang jadi pada ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama Muslim. Yang Nabi katakan, macam tubuh badan yang satu itu terlalu mahal untuk dikurbankan. Terlalu mahal untuk dikurbankan dengan alasan apapun. Apalagi dengan alasan, hanya dengan alasan perbezaan pendapat. Yang nilai kebenaran suatu pendapat ABC itu bersifat relatif. Bayangkan. Ayat ini betul. Yusuf mimpi melihat 11 planet. Ya, betul. Yang itu betul. Tak ada masalah. Tapi bila kita tanya, apa? Menurut pandangan kamu apa? Ya, memang melihat 11 lah. Tapi Yusuf mimpi melihat 11 itu tidak bermakna jumlah planet dalam solar system kita itu ada 11. Itu pendapat. Itu kan itu pendapat pertama. Oh, gitu pendapat kamu. Ya sudahlah. Kata B, ya saya hargai, saya hormati. Tapi nampaknya saya macam tak begitu setuju. Habis macam mana? Begini, kalaulah apa yang dilihat Yusuf dalam mimpi 11 planet itu hanya simbol, tidak menunjukkan realiti dalam alam semesta, maknanya Yusuf melihat benda yang kosong. Katanya mimpi itu mimpi betul daripada Allah.
Bila Allah perlihatkan pada Yusuf 11 planet dalam mimpinya, dan itu betul dari Allah, maknanya Allah mesti juga menciptakan 11 planet dalam solar system. Kalau tidak, mana lain yang Allah ciptakan dalam realiti dengan apa yang Allah perlihatkan pada Yusuf. Mungkinkah itu berlaku? Tolong diikuti jamaah sekalian supaya dapat faham. Saya ulangi. Yang kedua ini tak setuju. Menghargai pendapat pertama tapi tak kurang setuju. Alasannya, kalaulah Allah perlihatkan jumlah planet dalam melalui mimpi Yusuf itu ada 11. Tapi realiti dia dalam ciptaan Allah di alam semesta, di solar system, tidak berjumlah 11. Bukan itu maknanya semacam ada perlawanan. Tak match lah Allah kata ada, Allah perlukan 11 tapi diciptakan tidak 11. Macam mana? Tidak mungkin lah. Maka sehingga yang pada kedua ini, kami yakin jumlah planet dalam alam semesta, atau tepatnya dalam Al-Majmu'ah As-Samsiyah, bukan dalam alam semesta ya, Al-Majmu'ah As-Samsiyah, solar system, tata surya kita, mesti ada 11. Mesti ada 11, tidak mungkin tidak. Karena Allah perlihatkan pada Yusuf 11. Bermakna Allah cipta pun dalam alam yang nyata juga 11. Selain matahari lah, matahari kan tak masuk tadi ya, matahari dan bulan tidak masuk. Dan ternyata sekarang ini jamaah sekalian, ya saya yakin jamaah semua pernah sedikit banyak mungkin dahulu pernah belajar astronomi mungkin, ya, insya Allah mudah memahami. Ya, kebetulan dahulu saya belajar itu satu di antara subjek tafsirnya, yakni tafsir ayat kauniyah. Jadi ya sangat sedikit lah mengetahuinya tentang astronomi, tentang astrofisik. Itu ada itu. Ternyata tidak 11. Kita tahu ada Utarid, ada Zuhra, ada Bumi, ada Marikh, ada Mustari, ada Zuhal, ada Uranus, ada Neptunus, dan ada Pluto. Yang sekarang Pluto sudah dikeluarkan daripada solar system karena dinilai tidak menepati syarat untuk disebut sebagai planet. Okeylah, ketika Pluto masih dimasukkan, baru 9. Iya ya. Yusuf melihat ada 11. Tapi realiti hanya 9. Itu pun sebelum Pluto dikeluarkan. Kalau Pluto dikeluarkan, nah, mana tinggal 8. Mana yang lain? Faham maksud saya, masalahnya? Allah perlihatkan 11, tapi realitinya hanya ada 9. So, macam mana tu? Subhanallah. Saya nyatakan tadi, sekalian. Sarjana-sarjana hari ini, saya kata tadi, coba memahami. Sebab mereka yakin tidak mungkin Allah memberitahu kepada hambanya lain yang cipta lain. Kalau Allah beritahu pada hambanya ada 11, makanya yang dicipta mesti 11. Tak mungkin tidak. Subhanallah. Setelah mereka kaji. Jamaah sekalian, pada tahun 1995, belum lama, 1995 yang lalu, telah ditemukan planet yang menjadi keluarga solar system kita, yang tepatnya sudah agak jauh daripada kita, dan itu yang ke-10, diberi nama Nibiru. Nibiru itu planet yang ke-10. Kemudian pada tahun 2003, ditemukan lagi, telah dikaji-kaji, ditemukan dan dipercayai
itu adalah termasuk planet anggota keluarga solar system kita. Namanya Sedna. S-E-D-N-A, Sedna. Lengkap. Daripada 9 campur 2, 11. Nibiru dan Sedna. Hanya kedua planet terakhir yang ditemukan ini, tahun 1995, dan ya belum dimengerti atau diterima barangkali oleh kebanyakan kita. Sehingga jumlahnya 11. Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptunus, Pluto, Nibiru, dan Sedna. Pertanyaannya, jika penemuan kajian ilmiah ini benar adanya, terbuktilah apa yang Allah perlihatkan kepada Yusuf, planet itu ada 11, terbukti benar bahwa planet yang Allah cipta dalam keluarga solar system ada 11. Nah, ini semakin menarik nih. Kita semakin mendapatkan bukti ilmiah tentang kehebatan Al-Quran. Kalau ikut yang pertama tadi, selesai sudah. Kalau ikut pendapat yang pertama, contoh dalam termasuk Ibnu Katsir kata, 11 yang Allah pilih itu hanya ibarat, hanya rumus, hanya simbol saja. Tak semestinya dalam soal itu ada 11. Itu selesai. Kalau kita terima pada itu, sudah selesai. Itu saja. Tapi lagi-lagi, sarjana saya yakini, termasuk Islam, walaupun menghargai pendapat itu, tapi kurang memuaskannya. Sebab mana mungkin Allah perlihatkan lain, realitinya lain. Kalau jumlah benda itu hanya 5, sepatutnya Allah perlihatkan 5 aja lah. Kalau jumlah itu ada 10, diperlihatkan 10. Mana mungkin benda itu hanya ada 5, diperlihatkan ada 8. Macam mana nih? Katanya kedua-duanya daripada Allah. Mimpi itu benar pada Allah. Alam sebenarnya dicipta oleh Allah. Itu yang saya kata tadi, sesuatu yang menyebabkan ramai sarjana saya kini kurang merasa puas. Bukan menolak mentah-mentah pada orang dahulu ya. So dari sini jamaah sekalian, semakin nyata. Adakah ini satu kebenaran mutlak? Kita tak boleh kata begitu. Kan ini kajian ilmiah. Dan kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh manusia akan terus berkembang. Akan terus berkembang. Boleh jadi dia salah. Tapi tidak, hingga setakat ini, tidak boleh tentu kita menolak mentah-mentah karena ia salah. Walaupun kita juga belum boleh menerima 100% sebagai kebenaran mutlak. Karena ini kajian ilmiah. Kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan ayat-ayat kaunain ini sentiasa berkembang. Ya, sentiasa berkembang. Dan itu diakui oleh sarjana saya Islam sendiri. Ini, ya sekalian. Ini satu ijaz. Satu ijaz. Jadi, kalau ikut yang kedua, ya si banyak hati kita jadi, Masya Allah. Wahai Yusuf, mimpi ini sudah ribuan tahun. Ribuan tahun dari sekarang. Melihat 11. Dan waktu itu orang tak kisah betul ke ada 11 planet ini. Tak kisah pun. Hingga turunnya Al-Quran. Orang belum kisah. 11 ke atau 10. Tak tahulah Quran kata 11 adalah. Abad kita. Subhanallah. Ya, terlepas daripada kelebihan dan kekurangan, ya kita patut hargai usaha-usaha sarjana-sarjana yang coba. Sebab banyak jam sekalian, ya, rahsia-rahsia Al-Quran yang Quran ceritakan 14-15 abad yang lalu baru dapat dijelaskan dengan bukti saintifik hari ini. Banyak.
Fir'aun ini zaman sekarang sudah mati ribuan tahun. Tak ada siapa yang peduli tentang jasadnya. Nabi Muhammad dapat wahyu cerita bangkai Fir'aun masih tak rusak, masih utuh. Tidak rusak. Orang bingung. Mana bangkai Fir'aun tak rusak, hilang tak ke mana bangkainya. Tiba-tiba Quran kata masih elok, mana selamat, sempurna. Orang mukmin pada masa itu percaya karena Quran yang cerita, walaupun belum menemukan buktinya. Tak apalah, mereka sudah percaya. Nabi Muhammad wafat, Quran sudah habis, tukar Abu Bakar, tukar Umar. Bangkai Fir'aun belum ditemukan. Bayangkan. Baru pada awal abad 19, seorang pakar arkeologi, Loret namanya, menemukan, dapat izin untuk menggali kubur-kubur di lembah Raja. Ditemukan mayat yang pelik. Itu awal abad 19. Belum berani bongkar. Dikaji dan disahkan. Itu bangkai Fir'aun. Tidak rusak, tidak reput. Artinya selepas, ya Allah, ya Tuhanku, ya Maskian. Setelah sekian tahun, beribu tahun baru terbukti. Itu semakin meyakinkan kita bahwa apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran sama dengan apa yang Allah ciptakan dalam ciptaannya. Quran firman Allah, bumi, langit dan isinya serta fenomena yang berlaku di dalamnya ciptaan Allah. Jadi apa yang Allah firmankan pasti sama dengan apa yang Allah ciptakan. Tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Itu keyakinan kita. Kewajiban kita untuk mencari tahu. Bila Allah kata 3, betul ke dalam ciptaan Allah ada 3? Bila Allah berfirman biru, betul ke ciptaan? Dan pasti. Tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Sehingga kebenaran yang Allah firmankan dalam Al-Quran ini seiring, sejalan, selari dengan kebenaran pada apa yang Allah ciptakan. Karena kedua-duanya berasal daripada sumber yang sama. Bila Quran itu firman Allah, langit, bumi, langit di sana, dan fenomena berlaku itu adalah ciptaannya. Itu yang sangat menarik. Sebab sangat menarik. Mengikuti kajian-kajian seperti itu. Itu satu di antara ijaznya. Aspek ijaz yang kedua. Nah, yang kedua ini, saya hanya menyampaikan jemaskan ya. Kita percaya silakan, tidak percaya silakan, tapi tolong jadikan bahan renungan, paling tidak. Yang kedua ini, yakni namanya al-ijaz al-adadi. Yang pertama tadi, ijaz ilmi. Yang kedua, kemukjizan Al-Quran dari segi adadi, bilangan. Number. Begini ya Mas kan. Ayat ini, ayat yang kita pelajari inilah. Jadi ayat yang keempat daripada surah Yusuf ini, ayat yang pertama sekali dalam surah ini ada kalimah Yusuf. Saya ulangi. Ayat keempat ini, ayat yang pertama sekali dalam surah Yusuf ada kalimat Yusuf. Perkataan Yusuf dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 27 kali. Saya ulangi. Nama Yusuf, Ya, Waw, Sin, Fa. Di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 27 kali. 25 daripadanya ada dalam surah Yusuf. Maknanya dalam surah Yusuf itu, kalimat Yusuf diulang 25 kali. Banyak sungguh.
1, 2, 3, 4. Dan kalimah Yusuf pertama disebut dalam surah Yusuf, ayat keempat ni lah. Qala Yusufu itu. Ketika Yusuf berkata, aku melihat 11 planet. 11 planet. Ahada asyara kaukaban. 11 planet. Kata pengkaji mukjizat Quran dari segi bilangan, dia cuba memahaminya. Ini tak tahulah apa namanya maksudnya ya, ini usaha mereka untuk membuktikan keajaiban Al-Quran. Quran kata melihat 11 planet. Bahasa Arab 11 planet itu ahada asyara kaukaban. Kalau jamaah kira, kalau kita hitung, huruf dalam ahada asyara kaukaban itu ada 11. Hamzah, ha, dal, ain, shin, ro, kaf, waw, kaf, ba, alif. Coba jangan lihat sendiri ya. Ahada asyara kaukaban. Coba kira hurufnya ada berapa? 11 ya. 11. Sama dengan jumlah kaukab, jumlah planet yang Yusuf lihat dalam mimpinya. Yusuf kata, aku melihat 11 planet. Rupanya huruf ucapan Yusuf yang mengatakan 11 planet itu ada 11 juga. Satu. Jadi, betul-betul 11. Jamaah boleh kira sendiri. Kemudian, tadi saya katakan, bahasanya kalimat Yusuf dalam ayat ini, yakni kalimat pertama dalam surah ini. Cuma ada 25 kali ya. 25 kali kalimat Yusuf dalam surah Yusuf. Yang pertama dalam ayat yang ke-4 ini. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu. Dan sudah tadilah. Ahada unsur kaban sudah kita jelaskan ya. Ada 11. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu. Ketika Yusuf berkata kepada bapanya, wahai bapa kesayanganku, sesungguhnya aku telah melihat. Kata pengkaji yang kedua ini, huruf-huruf yang ada dalam ayat ini, dalam ayat idh qala Yusufu li abi abati inni ra'aitu ini, ada 25. Ya, ada 25. 1, 2, id, kan? Id, qala itu 1. Coba jangan berkira ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Yang double itu tidak dikira satu. Katalah yang ada tasdid. Ini itu oleh pengkajinya hanya dikira satu nunnya itu. Semua 25. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu, ada 25 hurufnya. Sama dengan jumlah pengulangan kalimah Yusuf dalam surah ini. Sama betul. Siapa yang kata bahwa ia melihat mimpi Yusuf? Yusuf memberitahu pada ayahnya bahwa dia mimpi itu dengan dalam ayat yang tidak ada berapa huruf, 25. Kalau itu sama dengan jumlah pengulangan kalimat Yusuf dalam surah ini? Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang kedua. Dan yang ketiga jamaah sekalian, di hujung ayat itu ra'aituhum lisajidin. Ra'aituhum, aku melihat mereka, kata Yusuf. Mereka ini merujuk kepada 11 planet, matahari dan bulan. Betul ya? Ra'aituhum, aku melihat mereka, wahai ayah, mereka itu merujuk pada 11 planet, matahari dan bulan. Ada berapa ya? 11 matahari, ada 13 lah. Kami lihat mereka ke 13
Semua, 13 semuanya tu ayah. Sebelah planet, matahari dan bulan itu, li bagi aku sajidin. Sujud hormat. Ketika Yusuf memberitahu bahawa ke-13 yang dilihat itu sujud, Yusuf memberitahunya dengan ayat yang jumlah hurufnya pun ada 13. Ra'aituhum li sajidin. Coba jangan melihat hurufnya ada berapa. Kira sendiri ya. Ra'aituhum li sajidin. Hurufnya ada berapa? Ra, hamzah, ya, ta, ha, mim, lam, ya, sin, jim, dal, ya, nun. Ada berapa? 13. Allahu Akbar. Kebetulankah perkara-perkara seperti ini? Atau sebenarnya ini telah dirancang oleh yang maha bijaksana? Artinya apa? Allah bukan sekadar memberitahu Yusuf mulai mimpi melihat 11 bulan, 11 planet. Tapi Allah juga memberitahu kepada seluruh manusia bahawa jumlah planet dalam solar sistem juga ada 11. Allahu Akbar. Yusuf memberitahu pada ayahnya bahawa 11 planet campur matahari dan bulan sujud kepadanya itu dengan kalimat yang jumlah hurufnya ada 13. Bahkan Yusuf yang beritahu pada ayahnya akan mimpinya. Kalimat Yusuf diulang-ulang sebanyak 25 kali. Dan ketika Yusuf memberitahu pada ayahnya bahawa dia mimpi, pun dengan ayat yang jumlah hurufnya 25. Pertanyaannya, adakah ini musodafah? Suatu yang kebetulan? Atau sebenarnya ini sangat dirancang oleh yang maha merancang? Jadi Quran ini sebenarnya dari aspek manapun ia sangat mengagumkan kita. Maknanya jelas. Mesejnya ya jelaslah daripada Allah. Pasti tinggi nilai dia. Karena itu mesej itu daripada Allah. Tapi rupa-rupanya susunan kalimatnya. Allahu Akbar. Belum maklumat-maklumat yang disampaikan di sebalik ayat tersebut. Itu yang Quran itu kitab yang paling indah, yang tidak mungkin disusun oleh siapa pun. Jangankan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terkenal ummi. Sastrawan, budayawan Arab Quraisy. Jika mereka bergabung, bersatu tenaga, bergandeng bahu, bergotong royong dengan sastrawan dan budaya dari golongan jin, mereka tak mampu. Jangankan buat seperti Al-Quran, sebesar Al-Quran, sebagai Al-Quran. Satu surat, satu ayat pun tak mampu. Dan cabaran itu semakin ketara. Bila kita kaji setiap aspek ayat itu sendiri. Bukan hanya dari segi makna yang terkandung, tapi juga susunan kalimatnya. Dari itu, dari pemilihan kosakatanya, itu nanti kalau ada ijaz yang lain, itu lagi. Ya, kita tidak boleh, speechless lah. Tak mampu nak kata apa-apa. Kecuali kita mungkin hanya semakin dapat meresapi makna firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat surah An-Nisa ayat 66. Coba lihat. An-Nisa 66. Tolong rujuk ya. Ya,
kita semakin dapat memahami mana surah An-Nisa ayat 66. 166, sorry. An-Nisa 166. Kita tak mampu nak bercakap. Speechless. Kecuali kita dengan ikhlas, dengan merasa lemah, memberikan kesaksian secara tulus bahwa yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah yang punya sifat kesempurnaan dan mustahil punya sifat kekurangan. Apa kata Allah dalam An-Nisa 166? Lakinillah yashhadu. Kalaupun seluruh orang, seluruh manusia, termasuk jin, jangankan hanya kafir Quraisy, menafikan Al-Quran itu firman Allah. Tak percaya Quran itu firman Allah. Mereka tuduh Quran itu adalah himpunan-himpunan mantra dan sihir yang dikarang oleh Muhammad bin Abdullah. Katakanlah begitu. Lakin Allah. Tapi Allah yang mencipta manusia, alam dan isinya. Yashhadu. Allah memberikan kesaksian. Bima anzala ilaika. Allah memberikan kesaksian terhadap apa yang dia turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yakni Quran ini. Anzalahu bi ilmihi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah turunkan Al-Quran itu bi ilmihi. Tengok tu. Dengan ilmunya. Seorang cendekiawan yang menguasai pelbagai disiplin ilmu. Lalu mengarang buku. Itu pun pasti hasil karangannya luar biasa. Indahnya. Pasti semua terpegun, kanak-kanak terpegun, orang tua terpegun, orang terpelajar, terhibur. Maklum, buku itu dikarang oleh orang yang menguasai pelbagai disiplin ilmu. Itu baru buku karangan. Sekarang Quran ini kata Allah, aku sebagai Tuhanmu pencipta alam semesta memberikan kesaksian. Bersaksi bahwa apa yang aku turunkan pada Muhammad ini, yakni aku turunkannya dengan ilmuku. Kalau sarjana menguasai 9 disiplin ilmu, itu pun sudah hebat hasil karangannya. Apakah Allah menguasai 9 disiplin ilmu? Allah Al-Alim, Maha. Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Hakim, Maha. Dan itu yang menurunkan Al-Quran, itu yang berfirman. Sehingga nilai Al-Quran, sulit untuk kita membayangkan betapa tingginya, ya sekalian. Sehingga mustahil kita dapat menemukan cacat celahnya karena memang tidak ada. Kenapa? Ia diturunkan atau ia difirmankan oleh zat yang maha sempurna. Tengok Allah kata bi ilmihi. Jadi bukan kebetulan. Itu saya katakan. Saya yakin 100%. Jika Yusuf melihat dalam mimpinya 11 planet dan Yusuf mengungkapkannya dengan kalimat yang tiba-tiba 11 huruf, itu bukan kebetulan. Bukan. Itu Allah yang menyusunnya. Jika Nabi Yusuf memberitahu bahawa 11 planet dan matahari dan bulan, cuma ada 13 kan, sujud kepadanya. Itu mimpi Yusuf dan itu benar. Dan Yusuf memberitahu pada orang tuanya dengan ayat yang terdiri pada 13 huruf. Itu bukan kebetulan. Bukan. Itu telah dikehendaki oleh Dia yang Maha Alim.
Jadi kita sudah berhadapan, bukan berhadapan dengan buku biasa ini. Kita berhadapan dengan buku yang, itu katanya kita jadi speechless. Kita boleh cakap apa-apa kecuali asyhadu, ya Allah aku bersaksi. Dan yang bersaksi, yang menyaksikan bahawa Quran itu turun dengan ilmu Allah, oleh Allah dengan segala kesempurnaannya. Bukan Allah saya menyaksikan. Wal malaikatu yashhadun. Dan semua malaikat Allah yang suci, yang berada di alam yang suci, itu pun juga memberi kesaksian. Bahawa Quran itu 100% dari Allah. Tidak ada cacat celah daripada aspek manapun. Aspek maklumatnya, aspek pemberitaannya, aspek pengkabarannya, aspek bahasanya, atau aspek apanya. Tak ada. Sempurna. Malaikat semua memberi kesaksian. Bila Allah sudah memberi kesaksian atas kesempurnaan Al-Quran, daripada pelbagai bidang dan seginya. Bila semua malaikat sudah memberi kesaksian terhadap kesempurnaan Al-Quran, dari pelbagai segi aspeknya, jika seluruh manusia dan jin tidak memberi kesaksian, apa maknanya? Tak memberi makna apa-apa. Tak beri kesan sikit pun. Seluruh alam menafikan kebenaran Al-Quran, tidak memberi kesan buruk sikit pun. Karena Allah yang mencipta alam, malaikat yang makhluk yang paling suci, semua telah menyaksikan kebenaran Al-Quran. Sebab itu Allah kata, wa kafa billahi syahida. Ya cukuplah, Allah sisa cukup dah, tak perlu cukup. Cukup. Maknanya apa? Jika seluruh jin dan manusia tidak mengakui kebenaran Al-Quran, ia tidak akan mengurangi nilai kebenaran Al-Quran walaupun sikit. Dia, penafian jin dan manusia akan kebenaran Al-Quran tidak mengurangi nilai kebenaran Al-Quran walaupun sikit. Sebaliknya, jika seluruh manusia dan jin mengakui, mempercayai, mengimani kebenaran Al-Quran, dia tidak akan menambahkan nilai kebenarannya walaupun sikit. Maksudnya apa tuh? Sikap manusia terhadap Al-Quran, mau percaya atau tidak, sama sekali tidak memberi pengaruh kepada Al-Quran. Quran tetap suci, tetap sempurna. Nilai kesempurnaan tidak bertambah hanya karena manusia mempercayainya. Nilai kesempurnaan tidak akan berkurang jika manusia menafikannya. Kenapa? Kafa billahi syahida. Ya sudah, tak ada makna lah. Minta maaf begini jamaah sekalian ya. Ini bahasa, ini analogi dia ya, analogi mudah. Air laut itu masin. Betul ya? Masin. Jika seluruh manusia tidak bubuh garam pun ke air laut tetap masin dan tidak akan mengurangi kemasinannya. Hanya karena manusia tak bubuh garam. Sebenarnya kalau kita apa garam kan tidak akan menambahkan kemasinan air laut. Ibaratnya macam itulah. Walaupun contoh itu taklah betul sangat ya. Faham ya? Jadi coba kalau kita baca An-Nisa ayat 166 ni, apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita? Ini kait dengan Quran. Kita boleh cakap apa-apa tentang Quran. Nak cakap keistimewaannya, memang sangat istimewa. Jika kita cerita tentang keistimewaan Quran, adakah keistimewaan Quran yang kita cerita itu sama betul dengan keistimewaan sebenarnya di Al-Quran? Tidak. Quran masih jauh lebih tinggi kesempurnaan daripada apa yang kita bayangkan. Faham maksudnya? Al-Quran itu kitab yang hebat. Ya. Dan kita disuruh menggali kehebatannya. Betul. Apakah jika kita telah mengetahui kehebatan Al-Quran, apa kehebatan Al-Quran yang kita telah fahami itu sama dengan hakikat kehebatan Al-Quran itu sendiri? Belum. Quran masih lebih hebat daripada yang kita telah ketahui kehebatannya.
Begitulah maksud saya. Jadi kita ni sebenarnya hanya Allah. Akhirnya kita speechless lah. Apa lagi yang ada dalam Quran ni? Macam ini rupanya masih lebih daripada itu. Syaratnya kita kaji ya. Kalau kita tak kaji, tak nampak benda itu. Kalau kita kaji makin dalam, ya ada lagi. Ada. Rupa-rupanya apa yang kita dah fahami minggu lepas, tahun lepas, yang kita fikir kita sudah cukup faham tentang ayat itu. Telah dikaji lagi makin banyak. Makin banyak. Bak kata pecinta Quran yang sesungguhnya. Cendekiawan Al-Quran yang sesungguhnya. Dia kata, semakin aku mengkaji Quran lebih dalam, semakin aku mengkaji Quran lebih bersungguh-sungguh, semakin banyak aku tahu tentang Al-Quran. Kan dikaji-kajikan. Maka semakin fahamlah aku. Semakin sedarlah aku. Semakin tahulah aku. Betapa banyak lagi yang aku belum tahu tentang Quran. Kita sudah merasa begitu. Semakin banyak yang kita tahu tentang Quran, itu akan menyedarkan kita, membuat kita semakin sedar bahwa masih banyak yang kita belum tahu. Dan itu tanda orang yang hatinya sentiasa terbuka dan Allah akan terus bagi dia nur. Tapi kalau kita kaji Al-Quran, baca itu, kemudian kita, alhamdulillah, banyak saya dah tahu. Banyak dah. Di sana ada kelas baru, nak bukan, tak nak. Saya dah tahu dah, banyak. Itu tanda hati kita sudah tutup. Jangan harap ada nur masuk lagi. Tak mungkin. Macam mana kita sudah merasa tahu banyak tentang Quran? Sedangkan orang yang betul-betul tahu banyak tentang Quran, yakni orang yang merasa masih banyak yang dia belum tahu tentang Quran. Allahu Akbar. Ini ayatnya. An-Nisa 166. 166. Baik. Itu dua aspek ijaznya yang saya tidak perlu perpanjang, walaupun sebenarnya dalam nota yang saya sediakan ini sangat panjang. Tapi ya tak mungkinlah kita, sebab kajian kita bukan itu. Kajian kita kan tadabbur, jadi ya ala kadar sajalah. Ala kadar. Jadi jam sekalian, dua aspek ijaz itu, walaupun ada aspek-aspek ijaz yang lain ya katakanlah banyaknya apalah masa balaghiyah belum kita kaji dan sebagainya belum. Ya contoh depan ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ra'aitu, aku melihat. Belakang tadi ra'aituhum. Kenapa diulangi? Itu kalau dari percakapan dianggap tidak fasih. Kalau kita sedikit belajar balaghah, itu cakap tak fasih. Orang mengulang-ulangi kalimat yang sama, bercakap, mengulangi kalimat yang sama, itu dianggap bahasanya tidak fasih. Fasahatul kalam tak ada. Balaghatul kalam tak ada. Diulang-ulang tanpa ada tujuan. Tapi betulkah Al-Quran itu tidak fasih dan tidak balik? Karena diulangi. Tadi sudah ra'aitu ahada, ra'aitu lagi. Kenapa diulang-ulang? Karena Quran di bahasa yang paling balik dan fasih, pasti ada makna yang terkandung di sebaliknya. Lain kalau kita yang cakap, kita cakap seringkali yang misalnya mengulang-ulangi kalimat yang sama. Minta maaf. Kalau zaman dengar orang cakap, ada kan orang suka mengulang-ulangi kalimat sama. Kata yang sama tanpa disedari. Ya mungkin itu bahasa dia lah. Tapi tak apalah, itu kita. Ada orang kata, ini ya, ada orang kata macam ni, orang kata. Ada yang kata, apa kata. Dia kata. Ada kata, tu kalau cakap 5 minit, nya sudah 50 kali. Itu nampak memang bahasa kita tidak ada balaghahnya, tidak ada fasihnya. Tapi tak apalah, itu kita yang cakap, patutlah. Itu bukan firman Allah, bukan sabda Nabi. Sahabat orang Nabi tak mungkin cakap diulang-ulang macam tu. Itu kan bunga-bunga bahasa.
Nak kita cerita dari segi bahasa ya, bukan cerita dari budaya. Kalau memang itu budaya kita ya tak apalah, pun cakaplah. Nak cakap silakan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Yusuf adalah salah seorang manusia yang dipilih oleh Allah. Suatu saat nanti akan menjadi kekasih Allah, pemimpin agung, pemimpin umat manusia sekaligus kekasih Allah. Ya Rasulullah sekaligus ia presiden. Pemimpin umat, dia Rasulullah sekaligus Perdana Menteri. Hebat tak hebat? Dia ada umat, dia ada negara, dia ada tentera. Sekaligus ia adalah Rasulullah. Tanggungjawabnya besar. Macam Nabi Sulaiman lah. Macam Nabi Daud lah. Sebab tidak semua begitu. Nabi Ayub. Susah. Karena bukan raja. Nabi aja. Nabi Isa susah, bukan raja. Nabi Ibrahim susah, bukan raja. Menghadapi raja, bayangkan. Dia Nabi. Bukan raja, bahkan berhadapan dengan raja yang zalim. Susahnya luar biasa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, lain. Dia utusan Allah, sekaligus ia raja. Jika sekiranya dia bukan Nabi pun, hanya sekadar raja, pasti ucapannya akan dipatuhi oleh rakyatnya. Titahnya akan dipegang oleh rakyatnya. Karena raja. Apatah lagi, ia Rasul. Itu bahasa mudah lah. Dari segi dakwah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ini dari segi mendakwahkan ajaran Allah relatif lebih mudah berbanding mendakwahkan kalimah Allah yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwahkan umatnya yang jadi sasaran dakwahnya raja yang paling zalim. Dipatuhi oleh rakyatnya yang paling fanatik. Macam mana? Silap sikit pancung. Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Siapa nak dihadapi? Semua rakyatnya. Jadi ada dipanggil apa? Nabi Ibrahimiyah. Ibrahimic Prophet. Ibrahim Prophet dan non-Ibrahimic Prophet. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, itu yakni Ibrahimiyah. Yang non-Ibrahimic Prophet. Sulaiman, Daud, Yusuf. Tetapi tengok perjalanan Nabi Yusuf. Sebelum dilantik menjadi utusan Allah, sekaligus menjadi penguasa. Yang punya kuasa yang cukup besar di Mesir. Allah perjalanannya. Kalau tengok perjalanannya jamaah sekalian, tak boleh dibaca langsung bahawa Yusuf kecil ini bila besar nak jadi orang besar. Tak ada. Tak ada tanda-tanda jadi orang besar. Masa kecil jadi mangsa kedengkian adik-beradik. Campak dalam perigi. Tak mati dalam perigi, dapat diselamatkan di tangan peniaga yang abdud dunia. Mata duitan. Jual Yusuf jadi hamba abdi. Allahu Akbar. Senang dibeli oleh penguasa Mesir. Tapi rupanya malah jadi objek fitnah. Allahu Akbar. Masuk penjara. Perjalanan ini tak ada. Episod perjalanan hidup Yusuf ini, kalau kita semanusia biasalah, membacanya, tak ada tanda-tanda jadi orang besar. Bahkan kalau kita katalah mendapat maklumat, Yusuf pernah mimpi akan jadi besar, mungkin kita, mungkin ada yang kita memang mendustakannya. Yusuf ni bohong sungguhlah. Dia kata mimpi bila besar jadi raja, jadi orang besar.
Ini perjalanan hidupnya pun meronta sana, menderita sana. Tak ada tanda-tanda langsung jadi orang besar. Tapi ingat, Allah tu latiful khabir. Sangat lembut. Sehingga cara Allah memberikan kemuliaan pada hamba itu dengan cara yang hingga yang mendapatkan, yang diberinya pun tak merasai. Apalagi orang lain. Orang lain tak menjadi langsung yang jadi orang besar. Karena perjalanannya sangat susah. Lainlah kalau, bila besar jadi katalah, masa lahir katalah sudah Masya Allah. Lahir katalah di hospital yang paling mahal. Yang hospital pribadi. Karena orang tuanya punya hospital. Private hospital pribadi, dokternya pun kejadian dia. Pakar semuanya. Baru 2 tahun pun sudah dipanggilnya cikgu untuk tuition. Baru 2 tahun. Masuk tadika yang paling terbaik. Cikgu yang mengajarnya pun paling tidak ada degree semasa mengajar tadika. Masuk sekolah rendah, terpilih. Masuk menengah semuanya. Sehingga remaja masuk universiti, cari si terbaik. Profesor majanya terhebat. Bila semua pendidikannya terbaik, ilmunya terbaik, ekonomi terbaik, nanti umur 30 tahun, umur perlu jadi orang besar, itu biasa. Patutlah masa kecil tengoklah. Jalan dilorongkan. Tapi tengok Nabi Yusuf. Tak ada yang membayangkan suatu hari jadi orang. Tengok Nabi Muhammad SAW. Jalan yang dilaluinya sebelum dilantik jadi Nabi. Alah, susahnya. Nabi Muhammad seakan macam tak pernah mengalami keceriaan di zaman kanak-kanak. Pada hari yang main, Nabi sudah mengembala kambing bagi menyara kehidupannya. Dan memang begitulah. Cara Allah menyampaikan nikmatnya itu dengan cara yang langsung tidak hampir dapat tidak difahami atau dirasai oleh sama ada yang menerima apalagi orang-orang lain. Bagaimana cara Allah hendak memberikan rahmat kepada nelayan miskin yang bergantung kehidupannya dengan sarana, dengan asbab kapal. Hari-hari mencari rezeki di lautan dengan kapal. Tapi kapal satu-satunya itu pula dirusak oleh penumpang ketika berlayar. Itu dalam surah Kahfi itu. Macam mana Allah hendak menyayangi seorang hamba yang soleh. Punya anak satu-satunya masih kecil. Mati dibunuh oleh orang. Tapi adakah kehendak Allah yang menghendaki si miskin tadi rusak kapalnya oleh penumpang? Apakah kehendak Allah yang menghendaki si orang soleh itu anaknya mati dibunuh? Allah memberikan kesusahan mata badannya? Tidak. Itu jalan cara Allah menyampaikan nikmat dan kasih kepadanya. Sepintas lalu, macam mana Allah nak sayang pada orang? Dia kata Allah sayang, tapi kenapa anak dia mati dibunuh? Kata Allah sayang pada si miskin itu, kenapa kapalnya dipecahkan? Sepatutnya kalau Allah sayang itu, dijagalah kapal dia. Janganlah dimatikan anaknya. Itu kata kita. Itu fikiran kita. Allah lain. Situ orang yang tidak menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Allah, penat hidup ini. Saya ingat satu ungkapan dia Mas. Ini bukan hadis ya. Ini satu ungkapan orang soleh. Tapi saya sangat tertarik. Dikata gini. Anta turid, wallahu yurid. Ilan taslim maturid. Allah seakan Allah berfirman begini. Anta turid wa ana urid. Ilan taslim ila ma urid. At'abtuka fi ma turid. Malam yakun ila ma urid. Engkau punya kehendak. Allah pun ada punya kehendak. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki.
Ingat, engkau ada kemauan, ada kehendak. Allah pun ada kehendak, ada kemauan. Dan tidak akan terjadi berlaku kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebab itu, jika engkau tidak menyerahkan dirimu terhadap apa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan kamu penat memenuhi apa yang engkau kehendaki, sedangkan tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Bingung ya memahami bahasa yang berbelit-belit. Ya memang begitulah bahasa hati itu begitu. Anta turid wa ana urid. Malam yakun ila ma urid. Ilam tasmi ila ma urid at'abtuka fi ma turid. Bala yakunu ila ma urid. Engkau punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Dan tidak akan berlaku, tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Sebab itu jika kamu tidak berserah diri kepada apa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan kamu penat memenuhi apa yang kamu kehendaki, sedangkan tidak akan berlaku kecuali apa yang Allah kehendaki. Dengan itu kita mampu meletakkan, memposisikan diri kita itu di mana. Aku ini sebagai hamba. Posisi aku sepatutnya di mana. Sudah. Allah bagi tahu aku bahwa aku bila besar jadi orang besar. Kan mimpi Yusuf mimpi benar. Ayahnya seorang nabi. Pasti, yakin. Ya sudah, serahkan pada Allah. Jalan yang aku mesti tempuh untuk mencapai cita-cita jadi orang besar, Allah sendiri menentukan. Bukan aku yang memilih. Walaupun aku ada pilihan, tapi pilihan yang berlaku pasti pilihan Allah. Sudah, serah sajalah. Campak sabar je lah. Masya Allah. Ini bagi kita pengajaran hidup yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa. Sebab itulah ketika Nabi SAW ditanya di dalam sebuah hadis Bukhari daripada Abdullah bin Umar, baginda bersabda, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang baik, yang mulia, anak orang yang baik, anak orang baik, anak orang baik. Merujuk pada Yusuf, itu Nabiullah, bin Yaqub, Nabiullah, bin Ishaq, Nabiullah, bin Ibrahim, Nabiullah. Nabi pun puji Nabi Yusuf. Bahkan ketika ada yang mas sekalian, tanyaan. Ini dalam Bukhari juga. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah SAW. Nabi pernah ditanya, ayun nasi akram. Ya Rasulullah, manusia yang macam mana yang paling mulia itu? Siapa manusia yang paling mulia itu ya Rasul? Qala, akramuhum indallahi atqahum lah. Ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa lah. Jawab Nabi. Betul. Dan Nabi sesuai dengan firman Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Betul. Yang bertanya pula, jawab, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Muhammad, ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Yang kami tanyakan bukan itu. Qala lalu Nabi, fa akramuna Yusuf. Oh, kalau begitu mungkin yang kamu tanyakan siapa manusia paling mulia? Manusia yang paling mulia itu yang Yusuf lah. Yusuf itu Nabiullah, ibnu Nabiullah, anak Yakub Nabiullah, anak Ishak Nabiullah, anak Ibrahim Khalilullah. Nah, itulah, itu yang paling mulia. Yusuf. Yang bertanya masih tanya lagi. Yang bertanya masih bertanya lagi. Laisa an hadza nas'aluka. Ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Lalu Nabi jawab, an ma'adil Arab tas'aluni? Oh, kamu tanya pada aku ni tentang ini ke? Orang Arab ke? Tentang orang-orang kita ni, orang Quraisy ni ke? Oh iya. Di antara kita, bangsa Quraisy inilah yang kami maksud siapa yang paling baik, yang paling mulia. Oh itu. Kalau kamu tanya siapa di antara orang-orang Arab Quraisy yang paling baik, jawab Nabi, fa khiyarukum fil jahiliyah
khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang paling baik di antara kamu semasa jahiliyah, itulah orang yang paling baik di antara kamu setelah memeluk agama Islam. Jika mereka faham. Dulu sebelum agama Islam, Abu Bakar ini jahat ke? Tidak. Oh tidak, Abu Bakar yang baik. Setelah jadi Islam, lagi baik. Itulah orang paling baik. Dalam bahasa mudah, sebelum jadi orang Muslim pun dia baik. Nanti bila beragama Islam, tetap baik. Itulah yang paling baik. Walaupun jika ada orang masa belum Islam dia jahat, masuk Islam itu baik, itu pun baik. Tapi baiknya kan hanya sekali. Dahulu jahat, sekarang baik. Mana mantan penjahat. Ini tidak. Masa jahiliyah, dia orang baik. Bukan orang jahat. Mau agama Islam, dia baik. Itu paling baik itu. Itu paling baik. Satu di antara hadis tadi saya sebutkan, Nabi jawab, disebut Yusuf. Yusuf itu orang baik. Tapi tengok perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya, ya Allah, ya Tuhanku. Tidak mudahlah untuk kita memahaminya ya. Dan dimulakan, Allah telah bagi bisyarah, Allah telah bagi al-busyra melalui mimpi. Lalu bagaimana sebenarnya mimpi ini? Dua mimpi dan agama termasuk ini bagaimana berkaitan masa depan ini? Khasnya yakni mimpi yang solihah, yang baik ini. Nanti adalah penjelasannya mungkin di ayat yang berikutnya ya. Di ayat yang berikutnya. Jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang tafsir memang macam-macam perbezaan lah. Tentang 11 itu siapa, macam-macam lah. Bulan, bintang, apa matahari, dan bulan itu siapa. Ya contohnya Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi kata bahwa 11 itu yakni 11 planet itu yakni saudaranya. Samsun, matahari lihat itu ayahnya. Qamarun, bulan itu ibunya. Itu tafsir atau Baghawi, pendapat Imam Qatadah. Tapi pelik, Imam As-Sudi mengatakan, ialah yang 11 planet itu saudara adik-beradik lah. Qamar itu bukan ibu, Qamar itu kholah. Makcik. Makcik belah mak. Ikat cerita. Qamar yang dilihat oleh Yusuf itu makciknya, bukan maknya. Karena maknya telah meninggal. Maknya namanya Rahil, telah meninggal. Itu makciknya. yakni ibu kepada abang-abangnya. Istri ayahnya yang seorang lagi. Makcik belah ibu karena ibu Nabi Yusuf dengan makcik itu kan adik-beradik. Itu kata Masudi. Beri saya pendapat lagi. Ibnu Jurayh kata, Al-Qamar, bulan yang dilihat itu bapaknya. Simbol bapaknya. Sedangkan Syamsun, matahari itu ibunya. Kata Imam Ibnu Jurayh. Apa alasannya? Ya, karena Syamsun itu mu'anas. Bila mu'anas, itu ibu. Qamarun mudzakkar, itu ayah. Ulama yang lain kata, tak, Syamsun itu ayah. Ringkas kata jamaah sekalian, pendapat-pendapat itu di kalangan musafir biasa. Kita hanya menghormati, menghargai, tidak namanya Quran tidak jelaskan. Dan itu kan pemahaman. Dan itu sudah berlaku abad-abad lamanya itu. Mana yang betul kita tak tahu. Kita tak tahu. Hanya namanya pendapat ya. Namanya pendapat. Yang pasti betul yakni yang dilihat 11 planet, matahari dan bulan. Di mana waktu itu Nabi Yusuf melihatnya menurut pendapat yang banyak umurnya baru 11 tahun. Baru 12 tahun maksudnya. Baru 12 tahun. Ya, mana masih kanak-kanak lah, boleh katakan kanak-kanak, belum cukup dewasa. Ya mas sekalian, namanya itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah tentang mimpinya nanti adalah dalam ayat berikutnya.
Kenapa mimpi ini dianggap begitu penting dan luar biasa? Sehingga ayahnya mengingatkan betul. Jangan sekali-kali engkau cerita sama ada secara langsung atau tak langsung pada abang-abang kamu. Mana mimpi ini bukan sembarang mimpi dah. Apalagi yang beri amalan itu ayahnya seorang rasul. Ini mesti ada apa-apanya ini. Itu nanti dalam ayat kelima insyaAllah ya. Itu saja, kurang lebih yang boleh dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.